Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan Allah panjang umur serta kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama untuk bertadarus mengkaji Al-Quran. Sebelum kita memulai, baiklah kita berdoa sebelum membaca Al-Quran. Allahumma aftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu bagi kami. Wansur alaina rahmataka. Dan curahkanlah rahmatmu kepada kami. Wadzakirna ma nasina, dan ingatkanlah kami pada apa yang telah kami lupakan. Ya Jal Jalal wal Ikram, wahai Tuhan pemilik keperkasaan dan kemuliaan. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar berita dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Kajian kita kali ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu sekarang ayat ketiga dan keempat dari surah Al-Baqarah. Ayat ketiga dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, terhadap yang ghaib seperti surga, neraka dan lain-lain. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat. Wa mimma, dan dari sebagian apa, yakni harta, razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan karena Allah. Setelah menjelaskan inilah Al-Quran, kitab mulia yang tidak diragukan lagi berasal dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kita meragukan kebenarannya. Orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memanfaatkan kitab ini dan mengikuti semua hukum yang termaktub di dalamnya. Kemudian pada ayat lanjutan ini dijelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib, yang tidak dapat dijamah oleh indera dan akal pikiran mereka, karena hanya dapat diketahui melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha melaksanakan sholat pada waktunya sesuai ketentuan yang disyariatkan Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga senantiasa mengeluarkan zakat apabila sampai hisabnya, dan sedekah dari harta benda yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Iman ialah percaya yang disertai dengan rasa takut, lalu beramal.
sifat pertama dari orang-orang yang bertakwa ialah beriman kepada segala berita dan ajaran yang gaib. Percaya adanya Allah, percaya adanya para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah dan para utusan Allah, hari kiamat, akhirat, surga dan neraka. Iman tidak cukup hanya dengan hati, melainkan harus diucapkan dan diamalkan. Iman juga bisa bertambah dan berkurang. Dan rasa takut kepada Allah termasuk intisari dari iman. Abu Muhairis radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Jum'ah radhiyallahu anhu, ceritakan kepada kami apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawab Abu Jum'ah radhiyallahu anhu, baik, akan aku ceritakan kepadamu hadis yang baik, yaitu ketika kami makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kami juga ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik daripada kami, padahal kami telah memeluk Islam dan berjuang bersamamu?" Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada, yaitu kaum orang-orang yang datang sesudahmu. Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak melihat atau tidak pernah bertemu denganku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya ialah menyempurnakan ruku, sujud, bacaannya dan khusyuk. Sedangkan Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksudnya ialah menjaga salat pada waktunya, wudunya, ruku dan sujudnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, serta menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam hal ini Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud ayat tersebut ialah nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian, karena kekayaan hanya titipan yang ada di tanganmu, wahai manusia, dan tidak lama lagi kamu pasti akan meninggalkannya, atau dia akan meninggalkanmu. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandeng atau membarengkan perintah salat dengan zakat atau infak. Hal itu karena salat merupakan hak Allah dan penyembahan kepadanya, yang di dalamnya terkandung makna tauhid, pujian, dan penyerahan diri kepadanya. Sedangkan infak merupakan uluran tangan kepada sesama manusia, yakni nafkah ini yang harus diutamakan ialah para keluarga, kerabat, pembantu, baru kemudian yang lainnya. Dan infak dalam ayat ini merupakan wajib dan yang sunnah. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, iman kepada yang gaib adalah tangga yang dilalui untuk meningkatkan diri dari tingkat binatang yang tidak mengetahui kecuali yang dijangkau oleh panca inderanya, menuju ke tingkat kemanusiaan yang menyadari bahwa wujud jauh lebih besar dan lebih luas daripada wilayah kecil dan terbatas yang dijangkau oleh indera atau alat-alat yang merupakan kepanjangan tangan dari indera.
Keyakinan tentang yang gaib merupakan perpindahan yang sangat jauh dampaknya dalam gambaran manusia tentang wujud serta perasaannya, dan tentang kekuasaan serta pengelolaan terhadap alam fisika dan metafisika. Keyakinan itu juga mempunyai dampak yang sangat jauh dalam kehidupannya di muka bumi ini, karena tidak sama keadaan siapa yang hidup dalam wilayah yang terbatas yang hanya dijangkau oleh inderanya dengan hidup di alam yang sangat luas yang dijangkau oleh nalar dan mata hatinya, serta menangkap gema dan kesan-kesan wujud yang luas itu dari dalam lubuk hatinya. Kemudian kita melanjutkan ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman, bima terhadap apa, yakni wahyu, unzila telah diturunkan ilaika kepadamu, wama dan apa yang unzila diturunkan pada rasul-rasul min qablika sebelum kamu, ditujukan kepada Rasulullah, wabil akhirati dan terhadap adanya akhirat, hum mereka yu'minun mereka yakin. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Karena orang-orang yang beriman pasti percaya kepada kitab dan rasul tanpa membedakannya satu sama lain. Mereka juga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu benar adanya, dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua umat manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya untuk menghisap atau menghitung seluruh amal-amal mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud ayat tersebut ialah mereka yang percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu, juga pada apa yang diturunkan Allah pada rasul-rasul sebelummu. Mereka pun yakin akan adanya akhirat, hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, hisab dan mizan. Ibnu Jarir radhiyallahu anhu menerangkan 3 pendapat ulama tafsir mengenai tujuan ayat ketiga dan keempat ini. Pertama, ayat kedua itu sama-sama ditujukan kepada orang mukmin dari kalangan bangsa Arab maupun ahli kitab, serta selain mereka. Yang kedua, tertuju kepada orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab saja. Ayat ketiga untuk mukmin dari kalangan Arab, sedangkan yang keempat tertuju kepada orang mukmin dari kalangan ahli kitab. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 199.
Pada ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali, disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Keterangannya adalah, mereka diberi 2 kali, ialah kali pertama karena mereka beriman kepada Taurat dan Injil, dan kali yang kedua ialah karena mereka beriman kepada Al-Quran. Muzaid radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menyebut di permulaan surah Al-Baqarah sifat orang yang beriman dalam 4 ayat, sifat orang kafir dalam 2 ayat, dan 13 ayat sifat orang munafik. Setiap mukmin harus memiliki sifat yang tersebut dalam ayat-ayat itu. Oleh karena itu, tidak sah iman seseorang jika hanya memiliki satu sifat tanpa memiliki sifat yang lain. Dengan demikian, seseorang yang mengaku mukmin harus beriman kepada Allah, yakni kepada yang gaib, mendirikan sholat, membayar zakat, percaya pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelumnya, serta yakin terhadap akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qablu wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dolalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 136. Dan pada firman Allah yang lain, wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika ahli kitab bercerita kepada kalian, janganlah kalian dustakan mereka, jangan pula kalian percaya kepada mereka, melainkan katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Kata yukinun, yakni yakin, adalah pengetahuan yang mantap tentang sesuatu dibarengi dengan tersingkirnya apa yang dianugerahkan pengetahuan itu, baik berupa keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan lawan. Itu sebabnya pengetahuan Allah tidak dinamai mencapai tingkat pengetahuan yang maha mengetahui itu sedemikian jelas sehingga tidak pernah sesat atau
sedikit pun disentuh oleh keraguan. Berbeda dengan manusia yang yakin. Sebelum tiba keyakinannya, ia terlebih dahulu disentuh oleh keraguan. Namun, ketika ia sampai pada tahap yakni keraguan yang tadinya ada, langsung sirna. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujianmu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selainmu. Tiada Tuhan illa anta, selainmu. Nastaghfiruka, kami memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, wa natubu ilaika, serta bertaubat kepadamu. Wal asri, demi masa. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, lapi sungguh-sungguh berada pada usrin, kerugian. Illa, melainkan, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, yakni berbuat kebajikan, wa tawasaw bil haq, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, wa tawasaw bisabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran atau ketabahan. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayangmu kepada kami. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudah. Waj'alna imaman wa nuran wa hudah wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Allahumma zakirna minhu ma nasina, wa alimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'al lana hujjata ya rabbal alamin. Ajarkanlah pada kami ya Allah ayat yang kami bodoh memahaminya, karuniakanlah pada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik di malam hari ataupun di siang hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujjah atau penjelas, wahai Tuhan pencipta semesta alam. Allahumma rizukna, ya Allah, rezekikanlah kepada kami al-ikhlas, rasa ikhlas, yakni keikhlasan, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, wa fi nashrihi, dan di dalam sharing atau menyebarkannya, wa fi jami'at ta'at, dan di dalam segala ketaatan, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.